Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini, di malam Ahad penanggalan 18 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Karya besar, karya yang sangat berharga dari Imam besar kaum muslimin Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau ini beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda-sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Fadail itu pembahasan kita untuk malam ini dan beberapa malam sebelumnya, dan insyaallah masih dalam beberapa pertemuan ke depan. Dan pembahasan kita pada pekan lalu, kita sudah masuk di bab yang ke-182, yaitu bab tentang babu istihbabi tahsini as-saut bil Quran. Bab tentang dianjurkannya, disukainya untuk memperbaiki suara kita pada saat membaca Al-Quran. Wa talabil qiraati min husni saut, dan juga bab tentang dianjurkannya meminta kepada orang yang memiliki suara yang indah untuk membacakan kepada kita Al-Quran, wal istima' laha, dan dianjurkannya untuk mendengarkan bacaannya dengan saksama, dengan sehikmat mungkin. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas hadis yang pertama, hadis yang ke-1004 dari bab ini. Hadis yang pertama dari bab ini, atau hadis yang ke-1004 dari kitab Riyadus Shalihin, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat menyukai untuk mendengarkan bacaan dari para nabinya ketika membaca Al-Quran, mengeraskannya dan membacanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga sudah langsung membahas pada pertemuan yang lalu hadis yang keempat dari bab ini, yang bernomor 1007, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Ya, karena seperti yang kita sudah jelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara hadis yang keempat dengan hadis yang pertama, hadis yang ke-1004 dan hadis yang ke-1007. Kita gabungkan
untuk kita menjelaskan makna taghanni bil Quran yang dimaksudkan dalam hadis ini. Malam ini insya-Allah kita akan melanjutkan, masih ada 3 hadis ya, masih ada 3 hadis dalam bab ini. Kita upayakan membahas 2 hadis pada pertemuan malam ini insya-Allah. Kita mulai dengan hadis yang ke-1005. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, laqad utita, kamu telah diberikan, mizmaran, seruling, min mazamiri, dari mazamir, mizmar jamak dari mizmar, ali Daud, keluarga Nabi Daud alaihissalam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan untuk riwayat Imam Muslim ada tambahannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah, seandainya kamu melihat saya, mengetahui saya, bahwa saya sebenarnya semalam mendengarkan dengan saksama, menikmati bacaan Al-Quranmu tadi malam. Ya. Itu hadis yang pertama. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini diceritakan langsung oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, yang memang terkenal sebagai salah seorang qurra di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, kamu telah diberikan mizmar. Ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di sini mizmaran artinya husnus saut, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala dan yang lainnya, bahwa asal dari zamr adalah nyanyian, nyanyian. Tapi tentu saja bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah keindahan dalam suara, ketika membaca Al-Quran. Dan dari hadis ini difahami tentang bolehnya memuji seseorang di depannya secara langsung, tentu saja dengan syarat-syarat yang sering kita sebutkan, di antaranya adalah aman dari fitnah, aman dari fitnah. Maksudnya bahwa si fulan yang dipuji itu tidak akan ujub, tidak akan bangga diri, lalu lupa daratan, atau selalu akhirnya sulit untuk bisa menjaga dirinya lagi dari keikhlasan. Sebagaimana juga aman dari fitnah adalah pada pemujinya, yang memuji tidak menginginkan apa-apa dari pujiannya, bukan untuk menjilat, dan itu dari maksud dari hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, yang mengatakan uhsu fi wujuhil maddahina biturab, semburkan, lemparkan di wajah para
pemuji, maddahin, yang suka memuji. At-turab, tanah, pasir atau tanah. Dan ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan situ al-maddahin, ada yang suka memuji adalah memang untuk sekadar menjilat, ya, dalam artian dia memuji karena ada keinginan-keinginan tertentu pada dirinya, ya, ingin untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang dia puji. Dan kadang orang seperti ini dia sangat tahu bahwasanya yang dia puji itu seorang yang tidak pantas untuk dipuji, ya. Dan ini waliyadzubillah kadang terjadi kepada sebagian ahlu dunia, ketika memuji sebagian ahlu dunia yang jelas-jelas jauh dari agama ini, jelas-jelas melakukan kemungkaran, jelas-jelas melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi sekedar untuk mendapatkan sesuatu materi duniawi dari mereka, maka dipujilah, ya, dibuatkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hakikatnya pada orang tersebut. Ini yang termasuk yang dicelah dalam syariat kita. Dan termasuk adalah seseorang yang memang pantas untuk dipuji dan dia adalah seorang yang baik, dan ketika kita puji kita ikhlas dan tidak ada juga tendensi tertentu, ya, tapi ternyata si fulan itu tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga dirinya, dan akhirnya dia terjatuh dalam fitnah, ya, muncul riya, lalu ujub dan yang semacamnya. Dan itu Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita. Di satu sisi beliau melarang untuk banyak memuji, dan beliau juga pernah menegur orang yang ada di depannya ketika memuji saudaranya, dan beliau mengatakan laqad qata'ta raqabata akhik, kamu telah memenggal leher saudaramu. Tapi di sisi yang lain tidak sedikit kita dapatkan hadis-hadis beliau yang memuji para sahabatnya. Beliau pernah memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam banyak momen, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan itu dibawa kepada makna yang telah kita sebutkan tadi. Termasuk dari pujian beliau yang beliau sampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan ini karena beliau insyaallah yakin bahwa Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tidak akan jatuh pada fitnah ketika pujian itu disebutkan. Dan pujian ini untuk menempatkan seorang pada tempatnya, ya, menempatkan seorang pada tempatnya dalam artian Nabi kita SAW mau menjelaskan kepada umat kelebihan masing-masing yang ada pada sahabat-sahabat beliau, ya. Dan ini banyak dalam hadis-hadisnya. Beliau menyifatkan sahabat yang ada yang beliau sifatkan sebagai saif min suyufillah, ya, di antara pedang dari pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan kepada Ubaidah bahwa aminu hadhil ummah, orang kepercayaannya umat ini. Beliau juga mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa dia adalah orang yang paling faqih dalam persoalan halal dan haram, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Beliau, ya, dan dalam hadis Tirmidzi lebih rinci lagi, kalau hadisnya sahih yang disahihkan oleh sebagian ulama kita, bahwa yang paling pemberani adalah Umar bin Khattab, yang paling pemalu, ya, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang paling tahu, yang paling ahli dalam masalah qada adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan yang paling tahu tentang masalah faraid adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan yang paling qari adalah Ubay, dan Mu'adz bin Jabal, orang yang paling faqih dalam urusan halal dan haram. Dan setiap umat punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaannya umat ini adalah Ubaidah radhiyallahu anhu. Itu dalam hadis yang satu. Lalu dalam hadis-hadis yang lainnya beliau menyebutkan beberapa pujian-pujian kepada sahabatnya untuk memperkenalkan keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi SAW yang diduga dengan dugaan yang kuat, insyaallah mereka tidak akan menjadikan hal itu sebagai bahan untuk timbul riya, sum'ah dan semacamnya. Wallahu taala alam. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Dan ini menunjukkan, ya, sebagaimana
Kata ulama kita bahawa di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang patut untuk dipuji, patut disyukuri dan patut diapresiasi adalah ketika dia dianugerahkan, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah yang digunakannya untuk membaca kitabullah, Dan ini juga sudah kita jelaskan yang lalu bahwa suara yang indah dan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik, maka itu suatu hal yang patut disyukuri dan jangan kita kufur terhadap nikmat tersebut dengan menyelewengkannya atau dengan memalingkannya pada hal-hal yang tidak disyariatkan, apalagi pada hal yang melanggar syariat, seperti yang dilakukan oleh sebagian, menggunakan suaranya untuk hiburan-hiburan, nyanyian-nyanyian yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini di antara hal yang patut untuk kita perhatikan bersama. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Di sini beliau mengatakan kamu memiliki satu mizmar, suara indah dari suara-suara indah yang dimiliki oleh Ali Daud. Walaupun dikatakan sini Alu Daud, dan Ali Daud itu seperti Ali Imran, keluarga Imran, maka Ali Daud artinya keluarga Daud. Tapi ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan Ali Daud sini adalah Nabi Daud itu sendiri, Nabi Daud itu sendiri, bukan keluarganya. Karena ulama kita menjelaskan, ahli sejarah dan para syurahul hadis ketika menjelaskan hadis ini mengatakan tidak dikenal dari keluarga Nabi Daud alaihissalam yang memiliki suara sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Oleh karena itu mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan Ali Daud ini adalah Nabi Daud itu sendiri. Dan ketika Nabi kita SAW mengatakan mizmaran min mazamiri Ali Daud, ini menunjukkan bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, karena beliau mengatakan di sini utita mizmaran min mazamir Ali Daud alaihissalam. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Daud dengan beberapa kemuliaan, dan salah satunya adalah dengan suara yang indah ini, Allah mengatakan walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibal awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahu al-hadid. Dalam surat Saba di ayat ke-10 Allah mengatakan walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dari kami fadlan, beberapa keutamaan. Ahli tafsir sebagian mengatakan yang dimaksudkan dengan fadl sini adalah kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Daud di samping seorang nabi, beliau juga adalah seorang raja di zamannya. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan sebagian mengatakan adalah kemampuannya untuk membaca Zabur dengan suara yang indah. Dan ada juga mengatakan kemampuannya dalam berjihad fisabilillah dan yang lainnya. Dan ini juga perlu untuk kita ingat bahawa Nabi Daud alaihissalam memang memiliki banyak keutamaan. Di samping beliau seorang pemimpin raja di zamannya, dan beliau bersama dengan anaknya juga Sulaiman, dan juga beliau adalah seorang mujahid fisabilillah. Dan beliau memiliki suara yang indah, dan beliau Nabi Daud alaihissalam juga adalah seorang ahli ibadah, ahli ibadah. Makanya Nabi kita SAW memuji Nabi Daud dalam beberapa ibadah, dan lebih khusus adalah dalam persoalan puasa dan solat lail. Beliau menjelaskan bahawa di antara solat lail yang terbaik adalah solat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang terbaik adalah puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi assalam. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan ya jibal, wahai jibal, wahai gunung-gunung, awwi bi ma'ahu. Kata-kata awwi bi ma'ahu sebagian dalam ahli tafsir mengatakan raj'i ma'ahu, ikuti bersama dengan Nabi Daud,
ketika Nabi Daud bertasbih membaca Zabur. Jadi diperintahkan kepada gunung-gunung untuk ikut dengan bacaan indah Nabi Daud alaihissalam. Wat-thair, dan demikian pula burung-burung. Ya, makanya dalam riwayat dikatakan kalau Nabi Daud alaihissalam sudah membaca Taurat, maka gunung-gunung pada ikut juga, dan burung-burung pada berhenti berterbangan dan ikut membaca dengan kicauan-kicauan yang indahnya bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah mengatakan wa alanna lahul hadid, dan Allah menjadikan al-hadid, besi yang kuat itu, yang keras itu menjadi lunak, menjadi lembut. Dan kita tahu salah satu profesi dari Nabi Daud alaihissalam adalah haddad. Ya, beliau adalah pandai besi, tukang besi. Tapi uniknya, kan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa alanna lahul hadid, maka Nabi Daud ini kalau dia kerja besi tidak sama dengan tukang besi kita hari ini, ya. Tukang besi kita hari ini mesti ada palu-palunya, martilnya, ya. Kalau kita mau membuat sesuatu yang akan dipukul kuat-kuat, ya. Karena besi tentu saja tidak sama dengan adonan roti atau adonan kue, ya, atau dengan hal yang lain yang mudah untuk dibentuk semau kita. Adapun besi begitu kuat dan begitu kerasnya. Tapi untuk Nabi Daud, ya, ahli tafsir mengatakan dan ahli sejarah juga mengatakan bahwa beliau itu kalau membuat besi tidak pakai martil, tidak pakai palu-palu, tidak ada sesuatu alat yang dia gunakan untuk menempa besi tersebut. Tapi dengan bacaan yang indah saja, dengan bacaannya maka besi itu bisa beliau bentuk sesuai dengan keinginannya. Ya, bagaikan mungkin kalau ibu-ibu di rumah, ya, membuat roti, membuat adonan kue dan sebagainya, adonan-adonan yang sudah dia buat itu dia bisa model sebaik mungkin sesuai dengan bentuk yang diinginkan dari model-model roti atau model-model kue yang diinginkannya. Demikian pula perlakuan Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menempa besi dengan suara indah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, besi untuk lunak bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Dan ini satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Surah yang sangat indah. Sampai-sampai diriwayatkan juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi Daud itu direzekikan 70 lahnan, ya, 70 model lagu atau nada dalam membaca kitab Zabur, ya, dengan indahnya. Dan beliau mengatakan seandainya beliau membaca, maka la yatrabu ma'aha al-mahmum, ya, orang yang sudah sakit, orang yang gundah gulana, orang yang sedih, orang yang depresi, bahkan ketika mendengarkan bacaan Nabi Daud akan ikut bergembira, ikut senang menikmati bacaan Nabi Daud alaihissalam karena begitu indahnya, ya. Mereka bisa langsung sembuh dengan mendengarkan bacaan yang sangat indah dari Nabi Daud alaihissalam. Ini satu keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pemberiannya, rezekinya kepada hamba-hambanya, apatah lagi pada para nabi-nabi pilihan dan para rasul-rasul pilihannya, masing-masing memiliki kekhususan dari sekian banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul dikumpulkan dalam beberapa kesamaan, ya, kemampuan dasar yang sama, namun mereka juga diberikan kekhususan masing-masing sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi Daud, di antara kekhususannya dari sekian banyak yang Allah berikan kepada beliau adalah dalam persoalan tilawah, qiraah Zabur yang begitu indah yang beliau bacakan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Musa bahwa utita mizmaran min mazamiri Ali Daud, maka ini menunjukkan bahwa memang
adalah bagian saja, ya, bagian dari keindahan suara Nabi Daud alaihissalam, belum menyamai, ya, dari apa yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Tapi ini sudah merupakan satu testimoni yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Karena itu sebagian lembaga, ya, lembaga-lembaga tilawah internasional, lembaga-lembaga qiraah internasional, dan sebagian ajang-ajang lomba membaca Al-Quran internasional, sebagian menamakannya adalah dengan Mazamiri Ali Daud, yang menamakan lembaga tilawah mereka, menamakan lembaga musabaqah mereka dengan Mazamiri Ali Daud, ya, karena mengambil dari potongan hadis kita ini. Di sini disebutkan bahwa ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Abu Musa bertanya, ya, kenapa sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semalam saya mendengarkan bacaanmu. Ya, jadi waktu Abu Musa radhiyallahu anhu membaca yang akhirnya dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Abu Musa tidak tahu kalau ada yang mendengarkan bacaan beliau, ya, dan itu beliau lakukan di malam hari. Beliau membaca di malam hari tanpa ada tahu sebelumnya, ya, tanpa ada tahu sebelumnya ada yang menikmati bacaan beliau. Ternyata di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitani wa law ra'aitani, seandainya kamu lihat saya, wa ana astami' li qira'atika. Dan ini kita lihat bagaimana tawadu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ada hadis Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan hal yang lebih dari ini, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan bacaan dari para sahabat-sahabatnya dan mengakui kelebihan yang ada pada sahabatnya, walaupun sebenarnya tidaklah menunjukkan bahwa bacaan Abu Musa lebih indah dari bacaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memuji dan memberikan testimoni kepada para sahabat-sahabatnya sesuai dengan kelebihan masing-masing yang ada pada mereka. Dan beliau mengatakan, semalam saya mendengarkan bacaan. Bahkan dalam riwayat bahwasanya bukan cuma beliau sedang menikmati suara dari Abu Musa waktu itu dengan istri-istri beliau, ya, dengan ba'du nisaihi, dengan sebagian istri-istri beliau juga ikut mendengarkan bacaan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Apa respon dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan ketika baru tahu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaannya, beliau mengatakan, seandainya saya tahu wahai Rasulullah, la habbartu laka tahbira, la habbartu laka tahbira, saya akan lebih mengindahkan lagi bacaanku untukmu, ya, saya akan lebih memperindah lagi bacaan tilawahku untukmu. Dari sini ulama kita menyebutkan, ya, di antaranya juga Syekh Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan bahwa seseorang ketika dia membaca atau disuruh membaca Al-Quran, dan dia tahu bahwasanya ketika dia membaca Al-Quran, dia membaca di hadapan orang banyak atau di hadapan seorang syekh atau seorang tokoh, seorang ulama dan seterusnya yang meminta kepadanya membaca, lalu dia berupaya untuk membaca dengan seindah-indahnya, maka ini tidak termasuk riya yang terlarang, tidak termasuk hal yang dilarang, karena tujuannya sebenarnya adalah bagaimana untuk mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan itu niat yang harus dipasang bagi para qurra, bagi para qari ketika membaca di hadapan orang banyak, ya, sebagian qari kita hari ini, ya, kadang diundang, diminta untuk membaca Al-Qur'an di beberapa munasabah-munasabah, ya, walaupun ini sebenarnya tidak harus ada munasabah-munasabah yang seperti ini, ya, tidak harus ada munasabah-munasabah yang seperti, dalam artian kadang kita, ya, meminta sebagian saudara kita yang kita tahu punya bacaan yang indah, ya, kemari ke sini, ya, tolong ingatkan saya kepada Allah, bacakan kepada saya beberapa ayat, ya, agar hati yang sedang keras ini bisa kembali lembut, ya, agar saya bisa
teringat kepada Allah dan bisa terhibur dengan bacaan tersebut, ya. Tidak harus dalam ajang-ajang yang resmi, ya. Seperti yang nanti akan kita baca insyaallah di hadis yang terakhir dari bab ini, permintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga kadang dalam munasabah-munasabah di depan banyak orang, ya, munasabah di depan banyak orang yang biasa kita dengarkan hari ini dalam kegiatan-kegiatan tertentu, ya, dan juga contohkan para masyayikh kita, kadang seseorang diminta untuk membacakan. Ketika dia membaca dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, berupaya untuk memperbaiki bacaannya, maka niatkan pada bacaan Anda yang Anda indahkan tersebut untuk mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan mereka dekat kepada Allah, untuk menjadikan mereka khusyuk kepada Allah, untuk menjadikan mereka sedih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ingat, ya, penjelasan kita pekan yang lalu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, beliau mengatakan at-taghanni adalah at-tahzin, ya, bagaimana menjadikan orang sedih ketika membaca Al-Qur'an, ingat kepada Allah, takut kepada Allah dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita niatkan, dan oleh karena itulah ketika Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya tahu bahwa kamu mendengarkan, maka tentu saya akan lebih memperindah lagi suaraku. Seandainya pernyataan ini salah, keliru, ya, maka tentu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menegur dan mengatakan, sudah bagus tadi malam, sengaja saya tidak mau menyebutkan supaya kamu tetap begitu, ya, tidak usah kamu mengindahkan lagi, ya. Tapi beliau ketika mendengarkan pernyataan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya seandainya saya tahu bahwasanya kamu hadir wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan yang lebih baik lagi bacaanku, berusaha untuk membaca lagi yang lebih baik. Beliau diam dan tidak menegur, ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para ulama memahami ini termasuk ikrar, takrir, ya, ikrar dan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu sudah benar, bahwa ketika kita berusaha untuk membaca yang terbaik, ya, ketika orang lain menikmatinya, maka itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang dibolehkan, tapi dengan niatan yang seperti itu, agar orang lebih dekat kepada Allah, lebih khusyuk kepada Allah, lebih rindu kepada Allah, dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis yang pertama. Dan ya, mungkin tidak apa-apa kita bahas secara singkat saja insyaallah. Hadis yang kedua, hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a fil isya, membaca pada waktu surat isya, bittini waz zaitun, membaca surat at-tin, surat yang ke-95. Fama sami'tu ahadan, maka saya tidak pernah mendengarkan seseorang ahsana sautan minhu, yang lebih indah bacaannya dari Nabi, yang lebih indah suaranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara singkat, ya, karena waktu Isya telah masuk, secara singkat ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, di antara kebiasaan beliau membaca di solat Isya dengan bacaan-bacaan surat yang mufassal. Yang mufassal adalah surat-surat yang pendek, ya, yang pendek. Karena itu kalau kita melihat, ya, walaupun ini tidak selalu, namun kaidah umumnya, kaidah umum solatnya Nabi kita SAW yang paling panjang adalah solat subuh, ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan sekadar, ya, kalau Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam kadang sekadar 60 ayat beliau baca. Kemudian setelah itu salat zuhur, ya, dikatakan sekadar, ya, 30 ayat beliau baca, ya, karena tidak didengarkan tapi diperkirakan seperti itu. Lalu lebih pendek daripada salat zuhur adalah salat asar. Lalu untuk maghrib, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang membaca pendek dan kadang juga membaca yang pertengahan, ya, pertengahan. Karena dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika beliau
menceritakan bagaimana waktu beliau tertawan, masih menjadi seorang musyrik waktu itu dan tertawan di masjid ya setelah perang Badar, dan kelak nanti suatu saat beliau akan masuk Islam ya berapa saat setelah itu, ketika beliau mendengarkan bacaan indah dari Nabi SAW yang waktu itu membaca surat At-Tur ya, surat yang ke-52, surat At-Tur ya. Dan kita tahu surat At-Tur ya lumayan ya, surat tersebut bukan termasuk surat yang panjang sekali, tapi juga tidak termasuk surat yang pendek ya. Dan Jubair bin Mut'im mengatakan waktu wa kada qalbi yatir ya, hampir saja hati saja ini terbang ya ketika mendengarkan bacaan yang indah dari Nabi SAW, tergugah beliau ya. Dan itu awal keimanan merasuk pada hati beliau ya, dan akhirnya berapa lama setelah itu beliau akhirnya masuk Islam. Dan juga pernah Nabi kita SAW membaca di surat Maghrib, surat Al-A'raf, bahkan surat yang termasuk surat yang mutawwal ya, surat yang termasuk surat-surat yang panjang, sabut tiwal, termasuk di antara 7 surat yang paling panjang. Karena itu surat Maghrib ini kadang pendek ya, biasanya juga pernah kuliah ayyuhal kafirun ya, atau juga kadang pertengahan seperti surat At-Tur, dan kadang pernah panjang ya. Walaupun ya kebanyakan kita mungkin surat Maghrib ini karena mungkin waktu yang singkat ya untuk masuk lagi surat Isya, dan mungkin sebagian orang pada sibuk yang sering lebih banyak yang pendek-pendek saja. Tapi sebenarnya surat yang paling pendek bacaannya umumnya yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW adalah pada surat Isya ya. Dan inilah yang pernah beliau tegurkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika membaca surat Al-Baqarah ya pada waktu surat Isya, yang sampai-sampai ada yang mau lari dari solatnya, lalu dikatakan munafik ya oleh Mu'adz bin Jabal, lalu dia mengadu kepada Nabi SAW, dan ternyata Nabi kita SAW menyalahkan Mu'adz bin Jabal dan mengatakan afattanun anta ya Mu'adz, kamu mendatangkan fitnah wahai Mu'adz, karena sampai membuat orang lari, hampir orang lari dari solat karena terlalu panjang kamu membaca ya. Disebutkan bahwasanya itu karena memang pada waktu solat Isya ya, solat Isya, dan Nabi kita SAW lalu menganjurkan baca saja yang sekadar seperti wasyamsi ya waduhaha dan yang semacamnya. Ala kulli hal, di sini juga satu dalil lagi bahwasanya waktu salat Isya itu dibaca relatif lebih pendek dari yang lainnya, karena beliau membaca surat Wat-Tin ya, surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan walaupun sebagian menjelaskan bahwa ini kejadian pada waktu safar ya, kejadian pada waktu safar, jadi boleh jadi beliau membaca yang pendek di surat Maghrib ini dengan surat Isya dengan Wat-Tin karena dalam keadaan safar. Tapi seperti yang kita sebutkan, ada beberapa riwayat yang lain yang mendukung bahwa memang di surat Isya relatif lebih pendek dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Intinya beliau membaca di sini Wat-Tini Waz-Zaitun, dan Bara' bin Azib mengatakan tidak pernah saya mendengarkan suara yang lebih indah dari suara Nabi Muhammad SAW. Dan ini pengakuan yang menunjukkan bahwa beliau sebenarnya paling indah suaranya melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan melebihi nabi-nabi yang lainnya ya. Jadi sebenarnya ada khilaf dari ulama kita, sebagaimana khilaf tentang yang mana yang lebih tampan, apakah Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian pula khilaf tentang mana yang lebih indah suaranya Nabi Daud alaihissalam atau Nabi Muhammad SAW. Dan semua keutamaan yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu juga ada pada Nabi kita SAW, kecuali mungkin kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memang beliau tidak harapkan, karena memang Nabi Sulaiman berharap agar tidak ada yang menyaingi beliau dalam masalah tersebut. Adapun yang lainnya ada pada Nabi kita SAW ya, bahwasanya beliau adalah seorang yang Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim, dan beliau yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah Kalimullah sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dan kelebihan-kelebihan yang ada pada nabi-nabi yang lain beliau juga memilikinya ya, sehingga kekuatan Nabi Musa beliau juga miliki, dan ketampanan Nabi Yusuf juga beliau miliki, dan keindahan suara Nabi Daud juga beliau miliki. Bahkan dalam riwayat
Imam Tirmidzi disebutkan bahwa seluruh nabi dan rasul itu memiliki dua hal yang ada secara umum pada mereka, yaitu husnul wajhi wa husnus saut, ya, ketampanan wajah dan suara yang indah. Dan saya, dalam riwayat tersebut dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah ahsanuhum wajhan wa sauta, ya, yang paling indah, paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Ala kulli hal, ya, Nabi kita SAW di antara nabi-nabi yang memiliki suara yang sangat indah dan ketampanan wajah yang paling tampan di antara yang lainnya. Dan ini tentu saja menunjukkan keutamaan yang ada pada Nabi kita SAW. Namun hal itu tidak menghalangi beliau untuk juga minta kepada sahabatnya memperdengarkan bacaan-bacaan mereka. Ya, karena itu ini satu pelajaran yang berharga. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya, ketika beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan secara khusus Al-Quran kepada beliau, yang membuat risih perasaan, ya, Abdullah bin Mas'ud, karena tidak pantas rasanya beliau bacakan di hadapan Nabi SAW. Tapi beliau beralasan dengan alasan yang sangat mulia. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.